Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wira Atmaja. Sebuah kisah yang berjudul Para Pemuja Iblis untuk bagian terakhir. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Di rumah Rini dan Asep. "Bawa Rini ke sini," ucap Asep sambil menunjukkan kamar mereka berdua. Ois dan Burhan adalah dua orang yang bertugas menjaga bayi yang akan dijadikan penyerahan terhadap Nyi Petek. Keduanya mendapat tugas langsung dari Ki Rukso. "Kalian berdua siapa?" tanya Asep. "Aku Burhan. Aku yang bertugas memberikan keselamatan kepada orang yang diperintah oleh Ki Rukso," jelas Burhan. Asep hanya terdiam. Dia baru tahu bahwa sekte di Ki Rukso memiliki anak buah tersendiri. "Aku Ois yang akan membantu persalinan tiap orang yang akan diserahkan kepada leluhur," jelas Ois. Asep baru sadar bahwa mereka berdua adalah orang yang memiliki hubungan erat dengan Ki Rukso dan kemungkinan keduanya tahu akan Nyi Petek. Asep hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Ki Rukso kepadanya. Untuk saat ini, Asep hanya ingin tahu apa yang dilakukan oleh keduanya terhadap Rini. Kondisi Rini sedikit membaik. Anehnya, perut Rini semakin membesar. Ia yakin bahwa Rini belum genap 1 bulan, namun perutnya sudah terlihat seperti 4 bulan. Apakah tiap orang yang meminum itu akan mengalami hal yang sama?" tanya Asep. Burhan dan Ois menatap kesal ke arah Asep. Bagi mereka berdua, Asep telah melanggar kode etik yang tidak semua orang pemuja setan tahu akan hal itu. Asep masih memperhatikan Rini yang kesakitan. Wajahnya memucat, keringat dingin berjatuhan. "Dalam beberapa kasus, ini bukanlah yang pertama. Hitungan 9 bulan kelahiran adalah seperti hitungan 1 bulan orang hamil. Sehingga kami tidak heran jika dalam 1 bulan perutnya membesar seperti 9 bulan, jelas Ois. "Itu karena?" tanya Asep. "Karena permintaan Nyi Peteng," jelas Burhan. "Nyi Peteng meminta dipercepat?" tanya Asep. Burhan dan Ois menatap Asep dengan perasaan yang aneh. "Kau sama seperti kami kan? Bukannya kau sudah tahu resiko apa yang akan ditanggung?" tanya Ois. Asep memegangi kepalanya. Ia mengalami stres berat. Ia sudah berada di jalan yang salah karena menjadikan anaknya sebagai tumbal dari Nyi Petek. "Tidak, seharusnya tidak aku lakukan," teriak Asep. Burhan langsung membawa Asep keluar dari kamar. Ia tahu bahwa Asep bisa membuat keributan. "Sudah cukup. Tingkahmu seperti anak kecil," ucap Burhan. Asep menundukkan kepalanya sambil menyesali perbuatannya. Ia tahu bahwa kalkulasi 9 bulan yang dimaksud adalah 1 bulan. Itu berarti bayi yang berada di perut Rini adalah bayi yang ditunggu-tunggu oleh Nyi Petek. Sementara itu di astana, "Nyi, sebentar lagi hari dimana tumbal 100 bayi akan kau terima. Bayi terakhir memiliki darah suci yang bahkan belum tersentuh oleh dosa dan nafsu. Permintaanku hanya satu. Jadikan aku sebagai pengikut setiamu. Berikan kekuatan kepadaku," jelas Ki Rukso. Hitungan terakhir dari bayi yang ditumbalkan untuk Nyi Peteng berjumlah 99. Dan bayi terakhir yang dipercepat pertumbuhannya jatuh pada Rini, di mana bayi yang akan dijadikan tumbal akan genap 100. Jika berhasil dengan sempurna, maka Ki Rukso sendiri akan mendapatkan ilmu hitam. Tiba-tiba langit mengamini apa yang diminta oleh Ki Rukso. Hujan mengguyur desa itu. Kilatan petir menggelegar seperti akan ada sesuatu yang tidak disukai. Ki Rukso keluar dari astana.
sambil melihat ke arah langit. Ia dengan senangnya berteriak, "Sebentar lagi keinginanku terwujud," teriak Ki Rukso. Keadaan Rini masih belum membaik. Ais juga sangat keheranan mengapa anak yang dikandung oleh Rini yang akan dipilih oleh Nyi Petang. Ia mengelus-ngelus perut Rini yang sedikit membesar seperti umur 8 bulanan. Padahal baru beberapa hari ia merasakan kehamilan, namun umur hamilnya seperti umur 4 bulan. Anak ini memang pilihan. Jika dalam 2 minggu lagi, perut ini akan terus membesar seperti umur 9 bulan. Jelas Ais. Ia pun memberikan kompres ke dahi Rini. Suara hujan dan kilatan petir membuat Rini ketakutan. Ia menggigil kedinginan. "Anakku, jangan kau ambil," ucap Rini dengan mengigau. Ais tetap menjalankan tugasnya untuk menjaga Rini sampai hari persalinan itu tiba. Dari luaran kamar, Asep dan Burhan masih menunggu. Mereka berdua menunggu keadaan sesungguhnya dari Rini. Ais pun keluar dari kamar dan menemui Asep. "Istrimu tertekan saat ini. Resikonya sangat berat. Sepertinya Ki Rukso telah memberikan sumpah terhadap Nyi Petang," jelas Ais. "Sumpah? Apa maksudnya?" tanya Asep. "Perjanjian untuk melepaskan jiwa yang berada di dalam bayi untuk dijadikan tumbal. Pertumbuhan bayi ini akan terus membesar dalam 2 minggu, jelas Ais. "Gak mungkin. Mana ada dalam 2 minggu bayi akan seperti 9 bulan. Ini pasti sihir," teriak Asep. "Kami juga bernasib sama denganmu. Istriku juga mengalami hal yang sama. Ia melahirkan dalam jangka waktu hanya 1 bulan," jelas Burhan. Burhan dan Ais adalah pasangan suami istri yang menjadi korban dari Ki Rukso. Keduanya menjadi pemuja setan karena terpaksa. "Lalu, kenapa kalian bergabung dengannya?" tanya Asep. "Sebelum kau bertanya kepada kami, jawabannya ada di dalam hatimu saat ini. Ini adalah soal keraguan. Hati kami ragu karena telah lama tidak diberikan anak. Kami mengikuti apa yang diinginkannya agar cepat memiliki anak," jelas Burhan dengan nada datar. Asep menjadi was-was akan hal ini. Dalam dirinya hanya tumbuh penyesalan. "Kau tidak akan bisa kabur sampai bayi itu melahirkan. Namun resiko terburuknya juga ada pada istrimu saat ini," ucap Ais. Asep tersentak mendengar hal itu. Ia terkejut saat Ais membahas istrinya. "Ada apa dengan Rini?" tanya Asep. "Jika dia sudah melahirkan dan ingin selamat, ia harus menjadi pelayan dari Nyi Petang untuk menjadi pengabdi setan sama seperti kami," jelas Ais. "Tidak, aku tidak mau," teriak Asep. "Tidak ada yang bisa melepaskan dari perjanjian yang telah disepakati. Ujung-ujungnya jika kau menolak, istrimu juga akan menjadi korban. Kau pernah melihat para sosok wanita yang menggendong bayi di dekat astana kan? Itu adalah korban dari mereka yang menolak mengabdi kepada Nyi Petang," jelas Ais. Malam itu suasana menjadi tidak terduga. Ais dan Burhan ditugaskan untuk bermalam di rumah Rini dan Asep sampai hari persalinan itu tiba. Asep hanya duduk di depan kamar istrinya sambil merenung. Matanya sembab dan sedikit membengkak. Ais dan Burhan memperhatikan Asep dengan seksama. "Kita memang manusia tersesat. Sejak lahir, setan adalah musuh terbesar kita. Dunia ini diperuntukkan oleh manusia yang haus akan keinginan," jelas Burhan. Ais mendekati Asep sambil memberikan air putih kepada Asep. "Minumlah. Menjadi pendiam tanpa makan dan minum bukanlah pilihan. Kau pantas untuk hidup," ucap Ais. Asep menatap wajah Ais dengan kesal. Ia menumpahkan air itu di depan Ais sambil berkata, "Rini seorang muslimah yang taat. Jangan kau bandingkan dirimu dengan Rini," ucap Asep. Ais hanya tersenyum. Ia kemudian berdiri di dekat Burhan. Keduanya menunjukkan sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh Asep. "Kami juga adalah orang yang taat beragama dulunya. Ini adalah tasbih pemberian kedua orang tua kami saat pernikahan itu tiba. Namun dalam genggaman kami, tasbih ini adalah sebuah benda biasa, bahkan tidak bisa menangkal kegelapan hati kami yang telah menghitam," ucap Burhan sambil menunjukkan tasbih di balik penutup tudung hitamnya. Asep baru sadar bahwa keduanya adalah orang yang taat terhadap Tuhan juga.
tapi mengapa keduanya berbelok ke arah yang salah? Bisikan setan lebih kuat dari perintah Tuhan. Kami diberdaya oleh bisikan itu. Bagaimana denganmu? Aku yakin iman kau yang lemah dibanding istrimu itu, jelas Burhan. Asep beranjak bangkit dan segera menyerang Burhan. Namun Ais menghalanginya terlebih dahulu. Dengarkan, ada yang datang, ucap Ais. Aura merinding tiba-tiba menghampiri tubuh mereka. Lampu di rumah bergerak-gerak sendiri. Bayangan hitam membesar secara perlahan dari sudut pintu. Asep, bersembunyilah di bawah meja, ucap Burhan. Asep segera berlari ke meja makan dan bersembunyi di bawahnya. Ais dan Burhan langsung bersujud seperti menghormati kedatangan tuannya. Makin lama, bayangan itu membentuk sebuah sosok yang tawanya mengerikan. Angin di luaran sangat kencang. Ais dan Burhan terdiam sambil bersujud. Keduanya tahu bahwa yang datang untuk menjenguk mereka adalah Nyi Petang. Nyi Petang berdiri tepat di hadapan Ais dan Burhan, seperti sedang memberikan arahan dengan cara menggerak-gerakkan tangannya seperti tangkai pohon yang sudah layu. Asep yang melihat langsung sosok itu hanya bisa terdiam. Baru kali ini tubuhnya bergetar hebat ketika melihat sosok leluhur yang sering dibicarakan itu. Hadirnya Nyi Petang di tengah-tengah mereka bukan kebetulan. Ini adalah wujud dari panggilan yang dilakukan oleh Ki Rukso terhadap Nyi Petang untuk menengok bayi terakhir yang akan dijadikan tumbal. Nyi Petang mengeluarkan sebuah suara seperti suara kelelawar di tengah malam. Suara itu sangat berisik hingga membuat gendang telinga Asep kesakitan. Tubuh Nyi Petang melayang. Hanya saja penampilannya seperti penyihir hitam yang kainnya menempel hingga ke lantai. Anehnya, Nyi Petang tidak berani masuk ke dalam kamar. Hal ini juga dikarenakan kedatangannya sebagai sambutan terhadap Asep yang merupakan anggota baru baginya. Namun Asep merasa menolak akan kehadiran Nyi Petang yang bisa saja suatu saat membahayakan dirinya. Bersamaan dengan munculnya angin yang entah dari mana asalnya, sosok Nyi Petang perlahan meninggalkan mereka. Tawanya dan suara mengerikan mengitari kepergian Nyi Petang dari rumah Asep. Sesaat setelah Nyi Petang keluar, Ais dan Burhan menyuruh kepada Asep untuk mendekat. Kemari, ucap Ais. Asep segera menuju kepada mereka. Dia yang bernama Nyi Petang, tanya Asep. Benar, dia baru menyampaikan sesuatu bahwa kedatangannya adalah untuk menengok bayi yang ke-100, jelas Ais. Bayi yang ke-100, apa maksudnya? Tanya Asep. Ais mengarahkan pandangannya kepada Burhan. Bayimu adalah bayi yang ke-100 untuk hitungan tumbal yang dilakukan oleh Ki Rukso. Jika berhasil, maka Ki Rukso akan menjadi orang hebat yang mampu menguasai ilmu hitam, jelas Ais. Asep memegang pundak Ais seraya memohon-mohon. Tolong, jangan ambil bayi ini. Aku tidak rela bayinya dijadikan tumbal, jelas Asep. Tidak bisa, semua sudah terlanjur. Tidak ada harapan untuk bisa melepaskan itu semua. Tinggal menghitung hari, bayimu akan lahir, jelas Ais. Asep menangis menyesali perbuatannya. Ia memukuli lantai dengan tangannya sebagai tanda frustasi terhadap apa yang dijadikan pilihannya. Maaf, kita berdua memang sama-sama orang tua. Namun setiap langkah yang salah pasti ada hikmahnya, ucap Ais. Burhan meminta Ais untuk merahasiakan hal ini kepada siapapun. Ia takut nanti akan dijadikan sebuah bumerang terhadap dirinya sendiri. Malam itu benar-benar penuh akan cerita. Asep mencoba menenangkan diri agar bisa menyelamatkan bayi yang dikandung oleh Rini. Keesokan harinya Ais melihat kondisi Rini yang sudah membaik. Ia pun mendekati Rini bersama dengan Asep dan juga Burhan. Rini, kami berdua adalah suruhan Ki Rukso. Kami akan menjagamu hingga bayi ini dilahirkan, jelas Ais. Kalian berdua adalah pengikut Ki Rukso kan? Tanya Rini. Ais tersenyum. Ia pun meminta kepada Burhan untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Kami memang pengikutnya, tapi kamu juga yang akan menggagalkan rencananya, jelas Ais. Rencana? Tanya Asep. Kalian tahu, desa ini telah mengalami kutukan semenjak seorang warga bernama Nyi Petang menyembah kepada setan,
jelas Ais. Nyi Peteng. Rini kaget mendengar nama itu. Dia adalah seorang ahli ilmu hitam yang kehidupannya dihabiskan untuk mencari kedikdayaan. Desa ini telah kehilangan banyak keturunan karena ditumbalkan kepadanya, jelas Ais. Rini mencoba untuk mencari tahu tentang Nyi Peteng secara mendalam. Setiap orang yang datang ke astana, dia harus menunjukkan bayi yang baru lahir kepada Nyi Peteng. Semasa hidup, Nyi Peteng adalah seorang dukun yang kejam. Ia kerap mengancam tiap warga yang tidak mau menurutinya. Akhirnya ia dibakar hidup-hidup di astana. Namun ada seorang pengikut Nyi Peteng bernama Ki Rukso yang mencoba mengekali kekuatannya dengan meneruskan apa yang belum diwujudkannya, jelas Ais. Maksudnya Ki Rukso meneruskan itu apa? Tanya Rini. Nyi Peteng harus menumbalkan 100 bayi untuk menajamkan keilmuannya. Namun dia belum selesai mewujudkannya, lalu Ki Rukso mengambil alih dan memaksa para warga untuk melakukan itu, jelas Ais. Bagaimana jika menolak? Tanya Rini. Yang menolak akan mati, jelas Ais. Mati? Tanya Rini. Nyi Peteng mengambil wadah Ki Rukso. Kekuatannya diturunkan kepada Ki Rukso sehingga mampu membuat para warga tunduk, jelas Ais. Ais kembali membelai rambut Rini dengan halus. Aku adalah korbannya sekaligus pengikut dari Ki Rukso. Bayiku juga direnggut olehnya. Air mata Ais terjatuh membasahi rambut Rini. Ais kembali menerangkan tentang Ki Rukso. Sebenarnya tujuanku masuk ke dalam sekte ini adalah untuk menghancurkan Ki Rukso dan menggagalkan rencana tumbal 100 bayi, jelas Ais. Rini kaget mendengar hal itu. Kamu jangan takut, aku membantumu untuk menyelamatkan bayi ini. Kelak jika bayi ini telah lahir, aku akan membantu kalian berdua untuk keluar dari tempat ini, jelas Ais. Rini tidak bisa berkata apa-apa tentang hal itu. Ia memegangi perutnya sambil membaca-bacakan doa. Saat dimana hari itu tiba, aku mau agar kau menuju ke astana lebih dulu dan membakar astana sebelum bayi itu menuju ke sana, jelas Ais. Tapi, mungkinkah terjadi? Tanya Rini. Jika kau tidak mampu, biar aku saja. Hari di mana kelahiran itu tiba, Ais meminta kepada Asep untuk mengawasi Rini di rumah. Sedangkan Burhan ia harus menghalang-halangi Ki Rukso agar tidak menuju ke astana terlebih dahulu. Usia kandungan Rini yang secara normal hanya berumur 1 bulan. Namun kenyataannya perutnya telah membesar layaknya berusia 9 bulan. Saat itu juga Rini merasakan mulas dan sedikit pendarahan. Asep, saat dimana Rini telah dilahirkan, kau dan Burhan harus menemui Ki Rukso terlebih dahulu. Aku akan mengganti bayi ini dengan tempurung kelapa yang dibentuk layaknya bayi, jelas Ais. Lalu, bagaimana jika ketahuan? Tanya Asep. Aku akan menuju ke astana lebih cepat dibanding Ki Rukso. Tujuanku adalah membakar astana itu sendiri. Alhasil saat dimana kelahiran itu tiba, Ais segera mengganti bayi dari Rini dengan tempurung kelapa yang sudah dibentuk seperti bayi dan ditutupi wajahnya dengan kain. Sedangkan bayi yang asli ia sembunyikan di dalam lemari agar tidak diketahui oleh Ki Rukso. Ki Rukso telah menantikan bayi itu. Ia pun segera menuju ke rumah Asep. Bersamaan dengan itu, Ais memberikan bayi buatan kepada Burhan dan Asep untuk nantinya diserahkan kepada Ki Rukso. Ais pun langsung menuju ke astana lebih cepat daripada Ki Rukso. Ia menuangkan minyak tanah ke seluruh sisi astana agar cepat kering dan tidak diketahui oleh Ki Rukso. Saat dimana mereka bertiga, Ki Rukso, Burhan dan juga Asep telah datang ke astana, Ais bersembunyi dari balik pohon. Ia tahu letak di mana minyak itu ditumpahkan dan mudah tersulut dengan api. Ki Rukso memulai ritual 100 bayi yang akan dijadikan sebuah pertanda menurunnya seluruh ilmu hitam yang menjadi kedikdayaannya tersebut. Namun, begitu ia membuka kain, ia terkejut karena yang berada di genggamannya bukanlah bayi, melainkan tempurung kelapa yang dibentuk mirip seperti bayi. Ki Rukso merasa dibodohi oleh Ais dan juga Burhan. Ia pun melemparkan bayi mainan itu dan mencoba untuk mencari bayinya kembali.
Namun saat ingin keluar, Ais ternyata membawa api obor di genggamannya. Tanpa banyak lama, ia pun melemparkan obor itu tepat di mana minyak tanah yang ia siramkan menjadi awal dari kebinasaan Kirukso. Api cepat melahap seluruh isi astana. Kirukso terbakar di dalamnya. Suara teriakan melonglong bagaikan anjing yang kesakitan. Para warga yang melihat ada kobaran api membesar langsung menuju ke arah di mana si jago merah itu terlihat. Langit menjadi merah. Suara teriakan minta tolong dan kesakitan dari Kirukso terpendam karena dirinya terus-menerus tenggelam dalam lautan api. Kirukso tewas saat itu juga. Namun anehnya, jasadnya menghilang. Tumbal 100 bayi digagalkan oleh para pengikutnya sendiri, yaitu Ais, Burhan, dan Asep. Semenjak saat itu, para warga tidak lagi mengorbankan bayinya kepada Nyi Peteng karena tidak ada lagi yang menjadi wadah darinya. Namun kepercayaan terhadap bayi yang lahir agar ditunjukkan kepada astana masih berjalan hingga saat ini. Kisah ini merupakan sebuah mitos yang berkembang di salah satu desa di Jawa Barat. Kebenarannya masih belum diketahui akan sekte pemuja setan ini. Namun kepercayaan akan penunjukan bayi terhadap sebuah bangunan masih kental dan terus dilakukan oleh warga setempat agar tidak diganggu oleh sosok dari Nyi Peteng. Oh ya, untuk yang menanyakan lokasi dan bangunannya, semua dirahasiakan. Tapi adat istiadat ini masih ada sampai sekarang. Terakhir kali ketemu sama si narasumber berkisar setengah tahun yang lalu, dan dia juga sampai sekarang masih takut jika ditanyakan tentang apakah Nyi Peteng masih hidup. Maksudnya bukan hidup ya, tapi masih meneror. Karena rumor tentang Nyi Peteng masih membuat bulu kuduk merinding hingga saat ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.